Masih ada puluhan juta masyarakat kita yang kesulitan hidup, baik dalam artian susah mendapatkan akses ekonomi, pengangguran masih banyak luar biasa, ya. Kemudian juga masih banyak mereka yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, ya, dan juga apalagi pendidikan. Tiga hal ini saja kalau kita utamakan dalam agenda perjuangan kita, maka insya Allah kita akan menjadi negeri yang hebat, akan menjadi masyarakat yang kuat. Kita berharap perjuangan kita akan sampai pada titik itu. Bagaimana titik semua kekayaan di negeri kita ini boleh dikelola dengan amanah. Kalau sekarang kan nggak amanah, dikuasai oleh negara, tapi dibagi-bagi kepada penguasa, pengusaha, betul? Betul. Korupsi merajalela, ya. Korupsinya gila-gilaan sekarang itu. Terstruktur. Hampir semua. Bahkan uang yang seharusnya untuk masyarakat itu diambil oleh mereka. Pajak yang dikumpulkan itu 100 sekian triliun di Kementerian Keuangan. Ya, oleh dua dirjen yang sangat erat kaitan dengan pajak, itu Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Masih ingat nggak? Iya, iya. Sampai sekarang kemana tuh? Nguap. Jelas. Ada berapa tuh? 200 triliun lebih ya. Kemudian berbagai macam barang tambang juga dikelola dengan kacau. Tetapi gaji yang ngurusnya luar biasa. Komisaris Pertamina itu digaji 8 miliar sebulan. Komisaris utamanya tuh yang dulu bekas gubernur DKI yang akhirnya bermasalah. Ingat kan? Ya. Ini Homa. Hause. Itu 8 miliar per bulan, berarti setahun berapa tuh? Kali 12. Ya. Banyak. Tapi Pertamina-nya rugi. Iya, iya. LPG naik terus harganya, betul? Itu bukan pepesan kosong, ini cerita fakta. Kalau bicara masalah kesehatan, anak-anak kita yang stunting tuh kurang gizi, akibatnya perkembangannya menjadi menyedihkan, ya. Itu luar biasa, termasuk yang jumlahnya besar di dunia, ya. Negeri kita tinggi ya. Dari sisi moral juga kacau, ya. Kemarin baru saja ada berita, misalnya seorang mahasiswa membunuh ibunya, ibu kandungnya, ya. Gara-gara dia sakit hati. Ini moralitas macam mana? Dari moral. Ada juga mahasiswa yang terjerat pinjaman online, ya, di UI, melakukan pembunuhan dan mutilasi. Kalau kita ke Jogja, banyak pelajar yang hamil di luar nikah, luar biasa banyaknya. LGBT, tahu LGBT? Ya. Itu juga sudah mulai merasuk ke negeri kita. Ya. Udah benar-benar dipasangkan balik, ya, oleh Allah. Yang laki sedang kepada perempuan, perempuan sedang kepada laki-laki. Itu bagus tuh, ya, bisa melahirkan anak segala macam. Enggak, aneh-aneh aja, ya. Aku bayang tuh LPG. Ya gimana kalau mereka terus menerus banyak begitu, enggak akan punah gitu, ya. Manusia akan punah. Makanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang menjadi gerakan internasional LGBT, masuk juga ke Indonesia, bahkan meresap masuk ke dalam undang-undang. Kemarin kita temukan sekolah internasional di Jakarta itu sudah menyediakan 3 jenis toilet. Toilet untuk anak laki-laki, toilet untuk anak perempuan, satu lagi toilet di antara keduanya.
Hermaprodit. Ya Allah ya Rabbi. Cacing. Atau udah mulai ada formulir-formulir yang menanyakan jenis kelamin. Ada 3 jadi sekarang. Jenis kelamin laki-laki, perempuan, disebutnya satu yang lainnya. Oh, Ada itu baru kemarin kita protes. Yang lainnya. insyaallah. Jadi mereka sebenarnya udah mulai coba-coba. Udah mulai coba-coba. Kalau kita bereaksi, umat Islam marah misalnya, baru mereka turunkan. Tapi terus menerus seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain kita memperjuangkan agenda-agenda keadilan sosial, kita juga harus menyelamatkan negeri kita dari berbagai macam pemikiran, cara hidup, aliran agama yang rusak, yang sesat, yang kalau kita biarkan, anak cucu kita akan menghadapi masalah besar. Nah, disitulah kita hadir. PKS selain tadi sehari-hari kita sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menebar kebaikan, tapi kita punya agenda yang sangat strategis, agenda yang sangat luar biasa, menyelamatkan negeri kita dari kehancuran, dari keserahan, dari kerakusan, dari kezaliman, dari ketidakadilan. Padahal itu semua sudah dipesankan oleh para pendiri negara kita lewat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi PKS nggak neko-neko, kita nggak macam-macam. Kita hanya inginkan bahwa setiap pemimpin negeri ini merujuk dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang akan kita perjuangkan. Melalui apa perjuangannya? Melalui suara kita, suara rakyat. Karena negeri kita yang berdaulat adalah kita rakyat. Kita pilih pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin negeri ini yang insya Allah menurut kita itu lebih jujur, amanah, lebih cerdas, lebih pinter, betul nggak? Betul. Kemudian lebih jelas rekam jejaknya, nggak macem-macem, nggak suka lihat yang macam-macam, betul? Ya. Nggak suka minum yang macam-macam, betul? Nggak suka berbagai macam perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita pilih. 2024 bulan Februari itu adalah saat kita menentukan pilihan mau negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau kita akan biarkan negeri kita ini tambah hancur. Itu semua sangat bergantung kepada kita. Loh, kok kepada kita? Ya karena sesungguhnya salah satu tugas utama kita untuk mendapatkan kemenangan, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah bekerja keras. Dalam bahasa agama itu berjihad fisabilillah. Dalam artian kita ikuti pertarungan dan perjuangan politik ini dalam kerangka jihad fisabilillah agar tegaknya negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan apabila kita kerja keras, kerja cerdas, insya Allah Allah akan bukakan berbagai macam pintu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita benar-benar bekerja keras, bekerja cerdas, Allah akan bukakan berbagai macam cara, jalan yang insya Allah akan menang, ya. Akan menjadikan pemimpin-pemimpin kita yang amanah, yang jujur, yang cerdas, yang jelas rekam jejaknya akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka mulailah dari diri kita, ya, yaitu terus menerus melakukan berbagai macam
upaya cara yang cerdas. Ya. Setidak-tidaknya ada 5 langkah yang mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, terutama pengurus DPC, DPRA, koordinator RW atau siapa yang mendedikasikan diri menjadi relawan PKS, ya, ada 5 cara atau 5 langkah yang saya sarankan. Yang pertama adalah zonasi. Zonasi itu apa maksudnya? Wilayah Taman Sari ini kan cukup luas, ya. Bahwa 2024 ini di bulan Februari dalam konteks pertempuran politik yang perlu kita lakukan atau kita pastikan adalah banyaknya masyarakat yang mendukung kita, mendukung PKS gitu. Ini tugas dan tujuan utama kita. Maka perlu lakukan langkah zonasi dan segmentasi. Apa itu zonasi dan segmentasi? Dari peta, ya, peta Taman Sari itu kan ada desa, ya, ada desa apa? Kecamatan. RW, ada RT. Itu semua kita harus petakan. Jadi yang namanya kerja cerdas itu nggak bisa kita jalan begitu saja, tapi kita harus paham peta, jumlah penduduk dan seterusnya macam-macam, ya. Peta tempat pemungutan suara nanti di mana dan bagaimana dan seterusnya, ya. Itu zonasi. Nah, dari zonasi itu mana yang akan menjadi basis utama PKS. Mungkin nggak semuanya, mungkin berbeda-beda. Kita sebut saja 3 zona. Zona yang sangat PKS atau oranye, ya. Zona hijau, banyak kaum muslimin di situ yang masih bisa memilih yang lain, nggak apa-apa, silakan saja. Tapi kita upayakan agar memilih partai kita, ya. Yang ketiga zona merah yang memang sulit untuk memilih PKS. Nah, itu kita harus petakan. Tentu kita harus mengutamakan, ya, sumber daya kita kepada daerah-daerah yang utama tadi, ya, ada 3 peringkat itu, ya. Jadi kita jangan terlalu mengumbar sebuah sumber daya kepada seluruhnya, gitu. Tapi harus kita proporsikan, ya, prioritaskan kepada yang memang potensi suaranya mengalir kepada kita, ya. Nah, yang level kedua, level ketiga mungkin ada pendekatan tertentu. Meskipun misalnya suara kita di situ kurang bagus, maka barangkali ada pendekatan tertentu yang lebih tepat. Jadi maksud saya bukannya level 2, level 3 ini kita biarkan, bukan. Tapi bedakan pendekatannya. Jadi itu namanya zonasi, ya. Di dalam zonasi itu ada segmentasi. Kita perlu memilah-milih, ya. Segmen ibu-ibu, segmen mereka yang atau segmen ibu-ibu, segmen bapak-bapak atau anak muda, ya, yang pekerja, petani, segala macam itu perlu disegmentasi dan pendekatannya tentu berbeda-beda. Pesantren, majelis taklim, sekolahan itu berbeda-beda. Itu harus punya peta seperti itu, lalu gunakan pendekatan yang berbeda-beda yang sesuai dengan karakter mereka. Itu namanya zonasi dan segmentasi. Yang kedua adalah advokasi. Advokasi ini tentu kita perlu mendatangi mereka dan membela kepentingan mereka, ya. Membela dalam berbagai hal, baik yang sederhana, ya, misalnya ada program minyak goreng subsidi, ataupun ada PIP, ya, ataupun ada yang bisa kita berikan, itu advokasi. Atau advokasi yang sifatnya mengurus
kepentingan BPJS misalnya, apapun yang selama ini sudah kita lakukan. Minimal advokasi adalah datang kepada mereka dan kita senyum dan salam kepada mereka. Itu yang namanya advokasi. Ya. Nah, advokasi ini sekaligus beriringan dengan visitasi, dikunjungi mereka. Ya, dikunjungi mereka. Jadi nggak ada hal yang bisa kita lakukan, paling tidak kita kunjungi mereka. Ya. Kita sapa dan salam kepada mereka. Syukur kalau kita bawa sesuatu yang bermakna buat mereka. Itu namanya advokasi. Di dalamnya ada visitasi, ada berkunjung. Yang ketiga, Ibu sekalian, setelah kita advokasi, maka yang ketiga adalah kita informasi atau sosialisasi. Pertama tentu kita sosialisasi PKS. Mulai dari logonya atau lambangnya, warnanya, bentuknya, bahkan nanti nomor udah ada kan? Udah. Nomor 8 itu harus diperkenalkan. Karena menurut penelitian masih banyak yang belum kenal kita. Masih banyak. Bagaimana kita mau memilih PKS kenal? Diperlukan ya, semacam stiker atau apapun, sambil mengunjungi mereka, sambil mensosialisasi, memperkenalkan warna PKS. Termasuk tadi itu, kalau diajak ngobrol dengan bahasa yang bisa dipahami, kita perkenalkan juga visi, misi, agenda perjuangan PKS. Ini penting ya, terutama ke anak-anak muda misalnya, atau kepada mereka yang lebih tinggi tingkat pendidikannya. Mereka perlu disampaikan apa saja yang sudah dilakukan oleh PKS, baik di Tamasari maupun di nasional. Apa yang sudah dilakukan PKS, perjuangan apa yang, sehingga mereka menjadi kenal apa dan bagaimana PKS itu. Itu namanya informasi. Termasuk juga sosialisasi calon-calon anggota legislatif kita. Ya, itu juga perlu diperkenalkan. Baik dalam bentuk informasi foto, baliho, stiker maupun berkunjung, bertemu langsung ya. Ini perlu disampaikan, termasuk juga calon presiden kita. Siapa? Anies Baswedan. Anies Rashid Baswedan. Ya, itu juga harus disampaikan kepada mereka bahwa PKS itu sudah menentukan dan menetapkan bahwa calon pemimpin kita, calon presiden kita adalah Anies Rashid Baswedan. Sampaikan, ya, sampaikan itu kepada mereka, ya, sosialisasi. Kemudian keempat kolaborasi. Kolaborasi ini berarti kita harus kerjasama dengan berbagai macam elemen masyarakat, dengan komunitas, ya, dengan tokoh, dengan kiai, dengan berbagai macam kumpulan-kumpulan yang ada di Taman Sari. Kita berkolaborasi, jangan sendirian. Ya, kita luaskan pergaulan kita dengan mereka-mereka yang tidak berada di PKS. Terakhir, tentu kita tidak pernah melupakan pentingnya media sosial. Ya, viralisasi ya melalui grup WhatsApp ataupun grup-grup yang lain, ya, itu perlu dilakukan, terutama kepada kalangan anak-anak muda dan ibu-ibu, karena hampir sebagian besar penduduk kita itu nggak pernah bisa lepas dari handphone. Bapak Ibu sekalian, kalau keluar dari rumah ketinggalan HP sekarang udah mulai panik ya, karena kita udah terbiasa. Maka manfaatkan itu. Maka 5 langkah ini insya Allah akan memandu kita untuk melengkapi perjuangan kita, sehingga mudah-mudahan kita akan mendapatkan kemenangan
kejayaan, keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti akhirnya ditutup semua itu dengan kita berdoa kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah dengan doa minimal sapu jagat tadi. Kita ulangi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Kalau saya sebut menang, maka Bapak Ibu sebut PKS, PKS, PKS. Siap? Siap. 2024 menang. PKS, PKS, PKS. Kalau saya sebut presiden, sebutnya Anies. Ya, 2024 presiden. Anies, Anies, Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya mohon pamit karena saya